Hello everybody, everyone, anywhere, everywhere, dimanapun berada ya. Sahabat-sahabat kembali dalam channel Wartawan Injil. Salah satu channel pewartaan Injil dari Indonesia yang sama sekali tidak berorientasi untuk cari uang atau monetisasi, cari uang dari YouTube, tidak. Tapi Injil yang kami beritakan adalah benar-benar Injil Kerajaan Allah. Allah yang kami kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Allahnya para rasul dan juga Allahnya para nabi. Baik sahabat-sahabat, langsung saja pada kesempatan ini jika teman-teman bertanya kenapa kok pakai kacamata hitam ini. Di kacamata yang saya pakai ini kacamata hitam. Nah, ketika saya memakai kacamata hitam ini, saya melihat lingkungan sekitar saya cenderung lebih gelap, agak gelap. Ya, sehingga kesannya mendung. Warna putih jadi agak-agak abu-abu dia. Kemudian warna kuning juga cenderung kuning menjadi tua, agak orange. Ya, intinya tidak jelas. Nah, sahabat-sahabat, ini sebuah ilustrasi. Ya. Orang yang sedang memakai kacamata dogma atau memakai doktrin, yaitu salah satunya doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, itu laksana atau bagaikan orang yang sedang dibawa pengaruh kacamata hitam. Melihat segala sesuatu jadi kurang jelas. Coba dibuka. Loh, kan jadi terang, jadi jelas ya. Ternyata yang tadi saya sangka tisunya putih tapi agak abu-abu, ternyata tidak. Dia putih bersih. Dan yang lainnya juga ternyata cerah, terang benderang. Tidak seperti yang tadi saya lihat. Tapi ketika saya memakai kacamata hitam, wow, relatif lebih gelap. Nah, seperti itulah sahabat-sahabatku, orang yang sedang memakai kacamata dogma atau doktrin ketika membaca ayat-ayat Alkitab. Menjadi kurang jelas. Ya. Saya berikan satu contoh. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, penulisnya mengatakan, maksudnya Injil ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan oleh imanmu kamu bisa beroleh hidup. Ya, jadi penulis Injil Yohanes sendiri mengatakan bahwa maksudnya dia nulis Injil adalah supaya pembacanya percaya Yesus itu Mesias. Mesias artinya Kristus, orang yang diurapi oleh Allah. Dan juga Yesus adalah anaknya Allah. Jadi Yesus bukan Allah yang maha kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Penulis Injil Yohanes tidak pernah memaksudkan menulis Injilnya, mulai pasal 1 ayat 1 sampai pasal terakhir, ayat terakhir. Tidak ada dalam pemikiran penulisnya bahwa maksudnya Injil ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Tidak pernah. Nah, di ayat 31, Yohanes 20 ayat 31 itu penulisnya sudah begitu jelas memaparkan, mengingatkan kita semua bahwa maksudnya Injil Yohanes dicetak supaya kamu percaya Yesus adalah Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Artinya orang yang diurapi oleh Allah. Itu maksudnya. Tapi ketika orang memakai kacamata hitam, jleng, membaca ayat yang begitu jelas, dipahami, oh tidak begitu. Maksudnya penulis Injil Yohanes adalah menjelaskan bahwa Yesus adalah logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada juga yang bilang, maksudnya Injil Yohanes dicatat adalah supaya kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Dan argumen-argumen lainnya. Itulah akibat ketika orang sudah memakai kacamata doktrin atau kacamata dogma. Begitupun ketika membaca ayat yang begitu jelas dalam Yohanes 17 ayat 3. Ton monon aletinon theon. The only true God kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. The only true God. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, di ayat satunya menunjuk kepada Bapa.
Nah, jadi pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, ton monon aletinon theon, ketika orang memakai kacamata hitam yang bernama dogma Trinitas itu, membaca ayat yang bermakna Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, ton monon aletinon theon, maka dipahami sebagai, oh bukan Bapa satu-satunya Allah yang benar, tapi Yesus Kristus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga pribadi Allah yang benar. Jadi pribadi Allah itu ada 3. Inilah akibat dari memakai kacamata dogma Trinitas. Ayat yang sudah begitu jelas, Yesus sendiri mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dan di ayat itu juga Yesus menyebut dirinya sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Ton monon aletinon theon. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 ini, yang oleh Rasul Paulus disebut hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oleh Yesus ditegaskan begitu jelas sebagai ton monon aletinon theon. The only true God. Atau satu-satunya Allah yang benar. Yaitu Bapa. Itu sudah begitu jelas. Siapapun orang yang tidak pakai kacamata dogma, ketika membaca ayat itu akan terang benderang. Oh iya, Yesus mengajarkan tentang ketunggalan Allah. Allah yang monoteis, yaitu Bapa. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Begitu jelas Yesus berdoa, Yesus di bumi berdoa kepada Bapa di surga. Dan menunjuk Bapa di surga sebagai engkaulah the only true God. Engkaulah ton monon aletinon theon. Satu-satunya Allah yang benar. Itu kalau nggak pakai kacamata dogma. Tapi kalau sudah pakai kacamata doktrin Trinitas, jadi kabur. Loh, bukan. Itu bukan satu-satunya ya. Bapa bukan satu-satunya Allah. Sebab ada Allah yang lain, yaitu Allah Yesus. Ada juga Allah Roh Kudus. Begitupun ketika orang membaca ayat-ayat dalam Injil Matius, atau Lukas, atau Markus, dan surat-surat perjanjian baru lainnya. Ayat-ayat itu sama sekali tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Tidak ada. Tapi ketika sudah pakai kacamata Trinitas ini, celeng, membaca Injil Matius, dikatakan, lu Matius mengajarkan Trinitas. Padahal nggak ada. Lu Lukas mengajarkan Trinitas. Padahal nggak ada. Lu surat-surat Rasul Paulus mengajarkan Trinitas. Padahal tidak ada. Rasul Paulus ketika kita tidak pakai kacamata doktrin Trinitas, celeng, kita bisa paham dengan jelas. Bahwa Rasul Paulus dalam hampir 13 surat-suratnya menyebut bahwa satu-satunya Allah yang benar dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yaitu Bapa. Dalam 13 suratnya yang lain Rasul Paulus mengatakan, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Allah yang dikabarkan Paulus. Tapi ketika kita pakai kacamata hitam yang bernama doktrin Tritunggal, celeng, ayat-ayat tulisan-tulisan Rasul Paulus yang begitu jelas menjadi kabur dan berkata, Rasul Paulus mengajarkan Trinitas. Itulah sahabat-sahabat yang terjadi. Nah, begitupun ada beberapa orang pengajar Trinitas yang suka mencomot ayat-ayat yang lain dalam Alkitab untuk membuktikan bahwa Alkitab mengajarkan Trinitas. Salah satunya misalkan di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Ada ini orang yang mengaku doktor, mengaku rektor, mengaku dosen, mengajarkan bahwa Mazmur 110 mengajarkan Trinitas. Mengapa dia bisa berkata begitu? Karena dia sedang di bawah pengaruh ini. Dogma Trinitas.
Maka membaca ayat Alkitab yang tidak menjelaskan Trinitas, tidak mengatakan Trinitas, dibaca sebagai, lu ini Trinitas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya. Berbagi penjelasan tentang Mazmur 110 dari channelnya Bung Valen Ben Abraham. Ya. Kita lihat sama-sama bagaimana penjelasan yang sebenarnya dari Mazmur 110. Yang konon katanya guru-guru pengajar Trinitas, Mazmur 110 mengajarkan Trinitas. Saya itu bingung, saya membaca ayat itu sama sekali tidak menjelaskan Trinitas apapun. Tidak ada bicara Trinitas di Mazmur 110. Nah, bagaimana kok bisa-bisanya oleh guru-guru pengajar Trinitas dikatakan Mazmur 110 mengajarkan Trinitas? Nah, bagaimana penjelasan tentang Mazmur 110 yang disampaikan oleh saudara Bung Valen? Ya, kita dengarkan di dalam cuplikan videonya yang saya ambil dari channel YouTube-nya Bung Valen Ben Abraham. Berikut ini. Kita saksikan sama-sama ya. Terima kasih kawan-kawan. Shalom. Shalom Alehem, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Valen. Di sini saya akan membahas perihal Tehillim 110 ayat 1 sampai 7 atau Mazmur 110 ayat 7. Kenapa sih saya membahas Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 ya? Karena di sini saya akan mengklarifikasi ya. Karena ada sebagian debater dari kalangan Tritunggal yang mengklaim bahwa Mazmur 110 ya ayat 1 sampai kepada 7 ini diklaim bagian daripada Tritunggal atau mengisyaratkan ada konsep Tritunggal di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 ya. Maka dari itu di sini saya akan membahas secara detail perihal Tehillim 110 ayat 1 sampai 7 saudara-saudara. Nah, sebelumnya kita akan share screen ya. Kita share screen dulu data-datanya. Kita share screen. Oke, sebentar saudara. Kita lihat dulu. Nah, perihal Tehillim 110 ayat 1 sampai 7 ya. Tehillim ini adalah Mazmur saudara. Mazmur 110 ayat 7. Jadi di sini saya memberi judul ya. Tehillim 110 itu bukan doktrin Tritunggal ya. Sebelum kita jauh membahas, kita lihat dulu saudara konsep bagaimana apa yang diajarkan oleh Hashem baik di dalam Tanakh maupun di dalam Brit Kadasha, baik di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita cek di dalam Torah ya, yaitu di dalam Devarim atau Ulangan pasal 6 ayat 4. Dalam bahasa Ibrani tertulis ya, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Adonai Elohinu atau Eloah kita, Adonai itu Echad ya. Di sini kan ada kata Yod, Vafe ya. Kalau dalam ketif kiri kita membacanya Adonai atau Hashem. Nah, supaya kita tahu tradisi daripada bangsa Yahudi yang sesuai dengan kebenaran firman Elohim. Oke. Ini di dalam Torah sendiri mengajarkan gitu loh, mitzvot yang terutama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 menjelaskan bahwa Adonai itu Echad ya, bukan Tritunggal ya, bukan Trinity. Dalam bahasa Ibrani Hasilus, bukan. Kalau seandainya itu Trinity, Tritunggal, maka ini akan tertulis Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Hasilus. Tapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Di sini tertulisnya Echad ya. Alef, Het, Dalet ya nih. Nah, ini. Alef, Het, Dalet, Echad ya. Ini ada gematriannya. Ini nanti saya bisa jelaskan, tapi tidak dalam materi yang ini ya. Nah, kita masuk. Apakah di dalam Brit Kadasha atau di dalam Perjanjian Baru sama seperti yang diajarkan di dalam Torah, yaitu di dalam Devarim pasal 6 ayat 4. Kita cek saudara ya. Nah, di dalam Markos ya, Markos 12 ayat 29. Di sini jelas dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani.
Fayaan oto Yesua Harisona lachol amiswat Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Jawab Yesua, perintah yang terutama adalah dengarlah Israel, Adonai itu Eloah kita. Adonai itu apa di sini? Echad, ya, bukan Tritunggal, bukan Trinity, bukan Hasilus. Ya, sangat jelas baik di dalam Tanakh yang ada di dalam Torah dan juga di dalam Brit Kadasa yang ada di dalam Markos menjelaskan bahwa Shem atau Adonai itu Echad. Nah, kita lanjut pada poin-poinnya, saudara-saudara. Kita lihat. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ya, di dalam Tehillim nih, di dalam Tehillim. Di dalam Tehillim atau Mazmur 110 ayat 1 Saudara. Sangat jelas ya. Kita lihat. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Le David mismor nium Adonai le Adonisef le mini at atshit ayabecha hadom le regecha. Nah, di sini sangat jelas ya tentang David. David ini adalah bahasa Hebrew, saudara. Kalau kita kenal di terjemahan LAI diterjemahkan menjadi Daud. Jadi di sini tertulis tentang David, sebuah mazmur, firman Adonai untuk Tuanku, tunggu tangan kananku sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu. Nah, di sini kalau kita ngelihat dari teks aja ya, sangat tidak jelas ya. Tidak jelas dalam arti konsep Tritunggal di sini sangat tidak jelas gitu loh. Kenapa saya bilang tidak jelas? Karena di sini nggak ada. Dalam konteks Mazmur 110 ayat 1 di sini nggak ada. Konsep yang menyatakan bahwa Shem itu Tritunggal nggak ada, saudara. Ya, karena saya ini akan membahas dari sudut pandang Judaism, karena kita tahu ya Mesias Yesua itu adalah orang Yahudi ya. Jadi pengajarannya tetap ya nggak jauh keluar dari Goyim ya. Kita tahu Mesias Yesua itu adalah Yahudi dan dia seorang rabi. Nah, kita lihat di dalam penjelasan rasi ya. Nah, ini rasi. Kalau saya bilang rasi, berarti rasi itu adalah akronim ya, adalah akronim dari Rabbi Shlomo Yitzhaki, saudara. Kita lihat, saudara, penjelasannya. Nih. Rasi menjelaskan firman Adonai untuk Tuanku. Nah, para rabi menafsirkan ya, Mazmur 110 ayat 1 ini menjelaskan. Itu merujuk kepada Abraham, ayah kami dan saya akan menjelaskannya menurut kata-kata mereka di dalam Mazmur 110 ayat 1. Dan firman Hashem kepada Abraham yang dunia disebut Tuanku, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 23 ayat 6, dengarkanlah kami Tuanku. Nah, ini penjelasan dari rasi. Penjelasan dari rasi aja nggak ada berbicara bahwa Hashem itu Tritunggal, dan itu sangat apa ya kalau saya bilang ya emang nggak ada gitu loh. Kita lanjut lagi di dalam ayat yang kedua, saudara. Nah, ini ayat kedua. Dalam ayat kedua, dalam bahasa Ibrani, Mate utseka yisla Adonai mission rede bachereb oyabecha. Nah, tongkat kekuatanmu yang akan dikirim Adonai dari Sion untuk memerintah di tengah-tengah musuhmu. Nah, di sini juga nggak ada, saudara. Konsep bahwa Hashem Tritunggal itu nggak pernah ada gitu loh. Ya, ini dalam teks aja nggak pernah ada gitu loh. Makanya saya heran gitu loh. Kok bisa-bisanya mereka mengambil suatu konsep menyatakan bahwa Hashem itu Tritunggal terdapat di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Ini di mana gitu loh. Orang dalam teksnya aja nggak ada ya. Jelas nggak ada. Kita lihat penjelasan rasi ya. Rasi menjelaskan di dalam Mazmur 110 ayat 2, tongkat keperkasaan kamu yang akan dikirim Adonai dari Sion ketika kamu kembali dari perang dan orang-orangmu lelah dan dalam pengejaran, dan Adonai akan mengirimmu Melkisedek Raja Shalem untuk membawakan roti dan anggur. Nah, ini penjelasannya aja udah malah nggak ada. Mengisahkan bagaimana Hashem itu Tritunggal nggak ada. Ya. Jadi ayat 1 ayat 2 termasuk penjelasan dari rasi itu juga nggak ada. Sekalipun kita nggak ngelihat daripada penjelasan rasi dalam
Dalam teks aja ini nggak ada berbicara perihal bahwa Adonai itu adalah Tritunggal, nggak ada, saudara. Ya. Kita lanjut di dalam ayat yang ketiga, saudara. Kita lihat dalam ayat ketiga. Mazmur 110 ayat 3 dalam bahasa Ibrani. Ameka nedabot bayom heleka badre kodes meraham misal taleka yalduteha. Nah, orang-orangmu akan menjadi sukarelawan pada hari Tuhan rumahmu karena keindahan kekudusan saat kamu jatuh dari rahim bagimu. Masa mudamu seperti embun. Nah, di sini di mana coba? Di mana yang menceritakan atau mengajarkan atau yang menulis Tehillim 110 ayat 3 ini mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal? Di mana gitu loh. Ya. Secara teks aja ini nggak ada yang mengisyaratkan bahwa Hashem itu Tritunggal, itu nggak ada gitu loh. Ya. Kita lihat lagi dalam penjelasan Rabbi Shlomo Yitzhaki atau Rasi ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini dijelaskan demikian. Orang-orangmu akan menjadi sukarelawan pada hari Tuhan rumahmu ketika kamu mengumpulkan pasukan untuk mengejar mereka. Orang-orangmu dan teman-temanmu akan secara sukarela pergi bersamamu seperti yang kita temukan. Dalam Kejadian 14 ayat 14, dan dia mempersenjatai pelatihannya, yaitu laki-laki mereka yang lahir di rumahnya dan tidak lebih, dan Aner, Eshkol, dan Mamre mengajukan diri sendiri untuk membantunya. Dan di sini juga malah nggak ada. Hashem itu Tritunggal dari mana? Nggak ada. Ya. Jadi ayat pertama sampai ketiga termasuk rasi-rasinya juga nggak ada. Menceritakan atau mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal. Nggak ada ya. Lanjut ke ayat keempat. Mazmur 110 ayat 4 dalam bahasa Ibrani ya. Karena saya lebih suka ke dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Sebab ada tertulis ya, pengajaran datang dari Sion dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, orang Mesias Yesua itu orang Yahudi ya, bukan orang Goyim dia. Dia rabi ya. Rabi itu nggak ada, selain di Israel nggak ada ya. Jadi pengajarannya udah pasti full ya, full Torah. Baik itu Torah Shebitaf dan juga Torah Shebalpe. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 4 dalam bahasa Ibrani ya. Nisba Adonai filo yinahem atakohen le olam aldibrati malkisedek. Nah, kita lihat di sini saudara. Adonai bersumpah dan tidak akan menyesal. Kamu adalah seorang imam selamanya karena pidato Melkisedek. Nah, di sini aja nggak ada. Mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal mah nggak ada. Justru di sini malah mengajarkan perihal imam. Ya, imam dalam bahasa Ibrani adalah kohen gitu. Ya, nggak ada ya. Sangat jelas nggak ada ya. Kita cek dalam penjelasan Rasi. Rasi di dalam Tehillim 110 ayat 4, Adonai telah bersumpah dan tidak akan menyesal karena Avram takut kalau dia dihukum karena pasukan yang telah dia bunuh dikatakannya kepadanya. Di dalam Kejadian 15 ayat 1, jangan takut Avram, kamu adalah imam selamanya karena pidato Melkisedek dan kamu akan muncul imamat dan kerajaan yang akan diwarisi oleh anak-anak kamu dari Sem nenek moyang kamu, imamat dan kerajaan yang diberikan kepadanya. Nah ini nggak ada yang mengajarkan bahwa Hashem Tritunggal, nggak ada. Rasi aja nggak ada. Kenapa? Rasi jelas tidak mengajarkan Tritunggal ya. Karena di dalam tradisi rabbinik atau di dalam otoriter rabbinik ya, itu tidak pernah mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal. Karena itu sudah masuk ke dalam ranah Avodah Zarah ya. Kalau saya belajar di dalam Shlosa Asar Ikarim ya, Shlosa Asar Ikarim 13 prinsip iman Yahudi juga tidak pernah mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal. Kenapa? Karena Tritunggal bagi kalangan Judaism itu adalah Avodah Zarah, tidak boleh ya. Jadi kita harus tahu, seorang rabi tidak akan pernah mengajarkan bahwa Hashem itu Hasilus ya. Hasilus itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Inggris Trinity. Makanya rabi itu tidak akan pernah mengajarkan bahwa Adonai atau Hashem itu adalah Tritunggal. Kenapa? Karena kalau dia mengajarkan bahwa Hashem atau Adonai itu Tritunggal atau Hasilus, maka rabi itu masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai Avodah Zarah. Makanya seorang rabi tidak akan pernah mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Tidak pernah ya. Begitu juga dengan
Yesua ya. Yesua itu seorang rabi, jadi tidak mungkin mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Wah, bisa dikecam Yesua ya. Orang dia mengklaim dirinya sebagai Masya aja udah dibunuh ya. Apalagi dia berkata bahwa Hashem itu Tritunggal, wah bisa dirajam. Itu aturan di dalam Torah ya, baik di dalam Torah Shebiktaf dan di dalam Torah Shebalpe ya. Oke, lanjut lagi. Mazmur 110 ayat 5, Tehillim 110 ayat 5 dalam bahasa Ibrani. Adonai al yimenecha mahas bayam avoh melachim. Nah, Adonai di tangan kananmu telah menghancurkan raja-raja pada hari murkanya. Nah, orang Adonai aja di tangan kananmu. Ini tangan kananmu ini siapa sih? Ya kan? Ini ada tanda tanya. Siapa sih? Kalau kita ngeliat di ayat 4 ada tertulis imam atau kohen ya. Jadi bukan membahas bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Tidak ya. Enggak ya. Kita lihat penjelasan Rasi. Siapa yang ada di tangan kananmu dalam pertempuran telah menghancurkan raja-raja pada hari murkanya. Berarti ini ada yang namanya konsep kohen ya. Karena di ayat 4 tadi ada kohen, yaitu imam ya. Jadi di sini juga tidak berbicara perihal bahwa Hashem itu adalah Tritunggal. Nah, kita cek lagi saudara. Mazmur 110 ayat 6. Nah, Tehillim 110 ayat 6 dalam Hebrew. Yadin bagoyim malgewiyot mahas ros al eres rabah. Dia akan melaksanakan keadilan atas bangsa-bangsa. Menjadi tumbukan mayat, dia menghancurkan kepala di tanah yang luas. Kita ngelihat saudara-saudara ya, di sini juga nggak ada bahwa Hashem itu adalah Tritunggal, nggak ada ya. Di sini Yadin bagoyim nih, kita lihat cek nih bagoyim. Nah, ini bangsa-bangsa, nggak ada juga ya. Tidak pernah ada menceritakan bahwa Hashem itu Tritunggal. Kalau kita ngelihat Rasi juga kita lihat. Nih, ini adalah kabar dari perjanjian antar segmen yang telah dinyatakan kepadanya tentang Mesir. Ini ada dalam Kejadian 15 ayat 14. Di sini juga tidak mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal. Lanjut lagi ke ayat yang ke-7. Mazmur 110 ayat 7. Tehillim 110 ayat 7. Minahal baderek yitse alken yarim ros. Dari sungai ke jalan dia akan minum, oleh karena itu dia mengangkat kepalanya. Nah, di mana di sini menceritakan tentang Tritunggal? Nggak ada. Hashem itu Tritunggal juga nggak ada. Kita cek dalam Rasi. Tongkat keperkasaan kamu yang akan dikirim Adonai dari Sion, perbuatan baik yang luar biasa di tanganmu. Penjelasan lain menjelaskan kamu masih akan memerintah di Sion dan di sana staf kekuatan akan dikirim kepadamu dan kemudian kamu akan memerintah di tengah-tengah musuhmu. Nah, ini berbicara perihal apa? Gitu loh. Nggak ada di sini berbicara perihal bahwa Hashem itu Tritunggal ya. Tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ngelihat di dalam Brit Kadasa ya, atau perjanjian baru. Kita cek ya, kita cek dulu nih. Nah, ini Brit Kadasa atau perjanjian baru, Hebrew 8 ayat 1. Hebrew ini surat untuk orang Ibrani pasal 8 ayat 1. Nah, di situ dalam bahasa Inggris sangat jelas. Ya, di sini kalau Anda punya terjemahan Indonesia, karena saya tidak pakai terjemahan ya. Karena saya memakai rujukan langsung dari Israel, dari Ibrani ya. Ini dalam Orthodox Jewish Bible. No, the main point of what is being said is this way. In fact, have such lihat di sini. Di sini ada Kohen Gadol, saudara-saudara. Nih, ada Kohen Gadol ya. Sama seperti ayat keempat berbicara perihal Kohen. Kohen ini imam Gadol besar. Berarti ada yang dibicarakan yaitu imam besar. Who has taken his Mosaf limin Hashem. Nah ini. At the right hand of the case of the kafot in Somayim. Nah di sini jelas. Di Orthodox Jewish Bible sangat jelas saudara. Sangat konteks ya. Di sini ditulis Tehillim 110 ayat 1. Berarti Tehillim 110 ayat 1 menjelaskan bahwa ada Kohen Gadol. Bukan Hashem itu Tritunggal. Nah, jadi pendapat atau klaim dari kalangan sebagian debater Tritunggal perihal Mazmur 110 ayat 1
di situ menjelaskan bahwa Hashem Tritunggal itu sangat tidak benar karena bertabrakan dengan Ibrani 8 ayat 1. Kenapa? Karena Ibrani 8 ayat 1 menjelaskan bahwa itu berbicara perihal Kohen Gadol, yaitu imam besar. Nah, jadi kita harus mengerti ya, kitab suci kita harus mengerti. Jangan asal main gabrul ya, digabrul-gabrulin. Nah, itu yang nggak benar ya. Jadi konsep Tritunggal ya, konsep Tritunggal di dalam Mazmur 110 itu sangat jelas tidak pernah ada di dalam Mazmur itu sendiri, yaitu di pasal 110 ayat 1 sampai 7 itu tidak pernah ada, saudara-saudara ya. Saya memakai kitab asli daripada yang ada di Israel ya. Saya akan tunjukkan ya. Kalau ini Talmud nih, ini Talmud. Nah, saya akan tunjukkan nih. Nah, ini Talmud. Tuh. Ini Talmud. Saya akan tunjukkan saudara. Jadi kita kalau diskusi jangan hanya modal apa ya, modal LAI atau apa, jangan ya. Bolehlah kita modal LAI tapi jangan satu rujukan aja, lebih bagus rujukan yang lain. Nah, saya juga punya banyak rujukan saudara-saudara ya. Saya juga memakai koren tanah nih. Ini koren tanah nih. Nah, nih. Jadi bukan kaleng-kaleng saudara-saudara nih. Bukan kaleng-kaleng ya. Nih. Nih. Dan untuk Brit Kadasa saya tetap memakai nih. Ya. Ini Brit Kadasa saudara, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani ya. Jadi saya nggak kaleng-kaleng, saya berdasarkan data semua. Jadi kesimpulannya sangat jelas tidak pernah ada ya, baik di dalam Tanakh atau perjanjian lama dan juga di dalam Brit Kadasa menjelaskan bahwa Shem itu Tritunggal tidak pernah ada. Dan di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 tidak pernah ada menjelaskan bahwa Shem itu Tritunggal. Oke. Sampai di sini semoga kalian mengerti. Nanti suatu saat saya akan memberikan kembali pengertian-pengertian dalam konsep pola pikir Ibrani. Oke, selamat sore. Sampai ketemu di lain waktu. Baruch Hashem.